Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat yang dilimpahkannya kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Yang terhormat Ibu Riri Ranggani selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 2023B dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sofia Tunisa dari kelas 2023B dengan NIM akhir 082. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pidato mengenai bahasa Indonesia yang bertema Saya Muda dan Saya Bangga Berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasanya warga negara Indonesia. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi warga negara Indonesia seperti kita ini untuk merawat dan melestarikannya. Tidak hanya dipakai dalam menyusun naskah pidato atau naskah undang-undang saja, namun seharusnya bahasa Indonesia dipakai dalam segala hal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia mulai ditinggalkan dalam akhir ini karena maraknya bahasa gaul atau bahasa modern yang kini menyebar luas di kalangan pemuda-pemudi Indonesia. Tampaknya telah menggeser kedudukan bahasa Indonesia di mata mereka. Kini mereka tidak lagi bersemangat untuk mempelajari bahasa nasional kita, seperti halnya semangat pemuda sebelum kemerdekaan. Dahulu pemuda dan pemudi Indonesia begitu kerasnya berjuang mempersatukan Indonesia hingga pada akhirnya tercetuslah sumpah yang sangat terkenal, yakni Sumpah Pemuda. Dan teman-teman tahu sendiri Sumpah Pemuda yaitu diantaranya adalah seluruh pemuda-pemudi bersumpah untuk menjunjung tinggi suatu bahasa yang akan mempersatukan bahasa Indonesia, bahasa yang menjadi bahasa seluruh warga negara Indonesia, bahasa Indonesia. Oleh karena itu saya akan mencoba untuk memberikan sedikit motivasi dan alasan bagi seluruh warga Indonesia untuk kembali mencintai dan bangga akan bahasa Indonesia. Motivasi dan alasan tersebut ada 5, yakni yang pertama, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Fakta sejarah mengatakan jika bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yang mana menurut Jan Huygens van Lieshouten disebutkan bahwa bahasa Melayu terkenal sebagai bahasa yang paling sopan dan paling pas di kawasan timur. Maka dari itu, meski bahasa Indonesia kini sudah berbeda dari bahasa Melayu dulu, namun kita harus bangga karena bahasa kita dahulu adalah bahasa mulia dan hingga kini masih merupakan bahasa yang mulia, serta selayaknya kita jaga dan tingkatkan kemuliaannya dengan merawat dan melestarikannya. Dan yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang berbeda dari bahasa lain di dunia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah karena bahasanya itu tidak memiliki tingkatan kata ataupun kalimat. Maksudnya, walaupun kejadian tersebut terjadi kemarin, sekarang, ataupun besok, kata yang digunakan itu tetap sama. Jadi kayak beda sama bahasa yang lainnya. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang unik. Meski bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, namun bahasa Indonesia kini telah berbeda dari bahasa Melayu, baik dari susunan kata dan fungsi kata. Dan yang keempat adalah bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Pada mulanya, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu dan bahasa Melayu pada mulanya adalah bahasa pasar. Maksud bahasa pasar di sini itu karena bahasa pasar tercipta dari gabungan bahasa-bahasa pedagang dari seluruh penjuru dunia yang dulu singgah di Melayu. Kemudian bahasa tersebut berkembang pesat kosakatanya dan pada akhirnya terbentuk bahasa yang paling terkenal dari wilayah timur, yaitu bahasa Melayu. Oleh bangsa Indonesia, bahasa Melayu kemudian dijadikan pondasi awal untuk membentuk bahasa baru dengan proses yang tidak sebentar. Proses tersebut diantaranya adalah penambahan kosakata baru baik diserap dari bahasa asing maupun dari bahasa daerah lainnya. Hingga pada akhirnya ejaan disempurnakan. Namun, proses penyerapan kata tidak terputus hingga sekarang ini.
Karena pada awalnya bahasa Indonesia adalah bentukan dari bahasa pedagang dari seluruh penjuru dunia. Maka bahasa Indonesia memiliki ribuan kata yang diserap dari bahasa beberapa bangsa di dunia. Proses tersebut menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang kaya. Dan yang terakhir, yang kelima, bahasa Indonesia mulai dipelajari bangsa lain. Bangsa Indonesia ternyata tidak hanya dipelajari oleh bangsa Indonesia sendiri, teman-teman. Bahasa Indonesia sendiri kini tengah dipelajari oleh warga negara di Australia. Alasan warga negara Australia mempelajari bahasa Indonesia adalah karena mereka tertarik dengan budaya bangsa Indonesia dan ingin memperdalam pengetahuan akan budaya di Indonesia. Mungkin itu saja sedikit pidato yang dapat saya sampaikan, dan semoga kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia zaman sekarang harus bangga dengan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.